Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan apa yang telah saya dapatkan dalam laporan mata kuliah teori bahasa dan otoma yang didoseni oleh Ibu Piti Nuraini Skom Mkom. Oke, izin perkenalan, nama saya Tanto Itap Tajani dengan NVM 2106130 di kelas Teknik Informatika Institut Teknologi Garut. Tugas yang pertama yaitu teori bahasa dan otoma. Hubungan antara teori bahasa dan otoma dengan komputasi. Apa itu teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Itu ya yang dimaksud dengan teori. Lantas, apa itu automata atau otomata? Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Simbol adalah sebuah entitas abstrak. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol. Itu ya yang dimaksud dengan otomata. Terus kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu apa itu komputasi. Nah, komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang dimaksud dengan teori komputasi, suatu sub bidang dalam ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan penyesuaian numerik serta menggunakan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu. Masalah-masalah ilmu penggunaan komputer. Mohon maaf. Maksud ilmu di sini adalah ilmu sains. Dalam penggunaan praktis biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Nah, sekarang apa hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi? Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Dalam hal ini penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Nah, itu ya hubungannya. Lantas, apa sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini? Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya.
Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau disebut juga aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1882. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan suatu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolahan data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya, yaitu Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi di tahun 1854. George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Perkembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Gauss membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z-1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Gauss dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z-2 dan dilanjutkan dengan Z-3 dan Z-4. Ketika sedang mengembangkan Z-4, Gauss sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau yang tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman di tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu plan kalkulus. Dengan plan kalkul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Shortcut dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Mauchly. Namun programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Alec Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCAD di awal tahun 1950-an sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini menggunakan kompiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM atau International Business Machine Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk memprogram IBM 704 mainframe computer dengan nama Formula Translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Kompiler Fortran berhasil diselesaikan pada April
tahun 1957. Selanjutnya ada Flowmatic yang dibuat oleh Greg Hoffer. Flowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Definisi Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C awalnya untuk mesin DIC PDF-11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, C, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Terus poin selanjutnya yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Penerjemah bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ensembler, compiler, dan interpreter. 1. Ensembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan ke dalam bahasa mesin. 2. Compiler adalah program penerjemah yang mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses untuk melakukan penerjemahan ini bisa disebut dengan kompilasi. 3. Interpreter adalah program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Ya, mungkin untuk penerangan atau penjelasan dalam tugas 1 ini telah selesai dipaparkan oleh saya. Mohon maaf dari semua kealpaan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.